Ketika kita merasakan diri lebih berharga daripada seharusnya, kita merasakan ada suatu hal, kita gampang diusik dengan perasaan, ini tidak seharusnya aku terima. Perlakuan yang demikian tidak seharusnya aku terima sebagai seorang pelayan Tuhan. Seringkali mungkin ambisi kita, ekspektasi kita atas pelayanan itu yang akhirnya menjegal kita untuk bisa melihat kebesaran Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Kalau kita adalah hambanya Tuhan, maka kita diketahui satu hal, bahwa kita itu budak, bahwa Tuhan adalah Tuhan daripada hidup kita. Seorang budak tidak mungkin nilai pada dirinya sendiri. Seorang budak hanya bernilai selama dia menjalin relasi dengan tuannya. Saya tidak lebih berharga daripada fakta bahwa saya adalah budak hamba daripada Tuhan. Apa yang kulakukan, karena memang aku harus melakukan semua hal itu. Saya itu adalah seorang pelayan. Soalnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai satu perikop yang sangat unik sekali, yaitu kita ambil daripada 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Masih bicara mengenai Elia. Hari ini kita baca daripada 1 Raja pasal 19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9a. 1 Raja pasal 19, ayat yang pertama sampai 9a saja. Ini Elia ke Gunung Horeb. Saudara masih ingat bagaimana Elia memenangkan suatu pertarungan di atas Gunung Karmel, dan dia menunjukkan bagaimana Allah adalah, Yahweh adalah Allah yang sejati, dan dia adalah Nabi Allah yang sejati tersebut. Nanti 450 Nabi Baal semua itu disembelih olehnya, sebagaimana Isabel sudah menyembelih, memotong Nabi-Nabi Tuhan. Ya, itu nanti Elia melakukan hal yang sama terhadap Nabi-Nabi daripada Isabel, Nabi-Nabi Baal tersebut. Restorasi terjadi, lalu turunlah hujan yang sudah Tuhan tahan. Tidak ada hujan dan tidak ada embun selama 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan di seluruh tanah Israel tersebut. Dan kita bisa melihat bagaimana akhir dari 1 Raja-Raja pasal 18, itu orang-orang Israel, tanah Israel kembali mendapatkan hujan yang sudah dinanti-nantikan. Nah, ayat 1 Raja-Raja pasal 19 ini, saudara, itu menjadi satu turning over yang sangat mengagetkan ketika Elia nanti akan lari dari hadapan Isabel, walaupun dia sudah menang telak sebelumnya. Salah satu hal yang sangat menarik sekali, dan nanti minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan perikop berikutnya mengenai bagaimana Elia berhadapan dan menjawab Tuhan. Oke, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9a. Saya baca yang ganjil, saudara silakan membaca yang genap dan bertanggapan terus. Elia ke Gunung Horeb ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua firman Tuhan yang sudah Tuhan bukakan dan Tuhan berikan bagi kami. Sekarang bukakanlah hati kami. Bukakanlah pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan menikmati apa yang ada dan yang sudah Tuhan berikan ini. Berartilah hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan ini. Supaya firman Tuhan ini berbicara bukan hanya kepada mereka semua yang mendengarkan, tapi juga kepada hamba-Mu yang akan memberitakannya ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Tidak ada satupun yang berarti dalam hidup kami
kalau bukan karena Tuhan menyayangi kami. Misalkan semua ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So ini satu perikop yang sangat menarik sekali. Sekarang Elia bukan bertemu dengan Ahab, dia sedang berhadapan dengan seorang yang namanya Isabel. Dan Elia akan berhadapan dengan satu-satunya orang di seluruh tanah Israel yang memiliki satu conviction, mirip dengan conviction dia. Dia memiliki satu conviction mengenai Allah yang hidup, Yahweh yang hidup. Isabel juga memiliki satu conviction mengenai dewa-dewa yang dia puja tersebut. Bahkan bukan hanya itu saja, ada suatu komitmen yang menyerahkan seluruh hidup kepada dewa atau Allah yang disembah. Kalau Elia kepada Yahweh, Allah yang dia sembah. Kalau Isabel itu menyerahkan komitmen hidup kepada seluruh Baal-Baal, nabi-nabi Baal tersebut. Elia berhadapan dengan orang yang sangat mirip dengan dia pada saat ini. Nah, ini menarik juga ya, karena Isabel juga sudah mendengarkan dari Ahab apa yang terjadi di dalam di atas Gunung Karmel tersebut, dan kita bisa katakan di sini ada 3 tokoh, Ahab, Isabel, dan Elia. Saudara, ini 3 hal yang sangat ironis sekali kalau saudara perhatikan. Saudara, Ahab adalah orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri atas mujizat yang terjadi di atas Gunung Karmel. Isabel adalah orang yang mendengarkan dengan kupingnya apa yang telah terjadi di atas Gunung Karmel terhadap ilah atau dewa-dewanya tersebut, atau khususnya nabi-nabinya tersebut. Elia adalah orang yang melihat langsung apa yang terjadi, bahkan sebelum dia melihat, dia tahu apa yang akan terjadi. Ini satu hal yang sangat menarik sekali, karena dia yang meminta kepada Tuhan supaya diturunkan api tersebut, sehingga sebelum dia melihat, sebelum orang lain melihat, dia tahu Tuhan akan mendengarkan dia. Sebelum orang lain melihat, dia sudah tahu terlebih dahulu bahwa api tersebut akan diturunkan. Kau perhatikan 3 orang ini memiliki satu respon yang demikian berbeda. Kau perhatikan, Isabel walaupun dia melihat, tapi walaupun dia mendengarkan, walaupun dia akhirnya mengetahui bagaimana nabi-nabi Baalnya sudah dikalahkan, walaupun dia pasti sudah mendengarkan bagaimana Allah atau Baal tersebut adalah Baal yang tidak bisa menjawab apa-apa. Sekali lagi, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-29 itu tiga kesimpulan mengenai Nabi Baal, bahwa nabi-nabi Baal tersebut tidak bersuara, tidak menjawab, bahkan tidak memberikan perhatian. Dia mengerti bahwa nabi Baalnya, dewa Baal tersebut dan nabi-nabi Baal tersebut sudah dikalahkan, tapi apa yang terjadi? Tidak mengalami suatu perubahan apapun. Mungkin Isabel bisa dikatakan adalah seseorang yang menunjukkan bahwa ketika kita berapologetika, lalu kita memenangkan argumen dalam apologetika kita, belum tentu orang yang dikalahkan argumennya tersebut itu akan langsung menerima Tuhan. Tidak. Saudara, kalau orang masih mengeraskan hatinya, kalau Tuhan tidak membuka hatinya dia tersebut, apapun yang dia dengarkan, apapun yang dia alami, itu tidak mungkin akan bisa merubah dia. Ini sangat menarik sekali, mengapa? Karena Isabel tahu bahwa Allah sudah dikalahkan. Bahwa nabi-nabi Baal tersebut, para 50 nabi Baal tersebut sudah disembelih semua, and yet tidak berubah. Dia masih mengikat dirinya kepada dewanya tersebut. Apa yang menyebabkan Isabel itu mau mengikatkan diri kepada dewa yang sudah dikalahkan? Suatu hal yang sangat menarik sekali adalah ada orang yang bisa menjelaskan mengapa kita akhirnya mau mendevosikan diri kita kepada satu Tuhan tertentu. Itu satu hal yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Itulah memang problema daripada hati, bukan problema yang bisa diselesaikan dengan bagaimana kita bisa menganalisa logika dan seterusnya. Tapi yang menarik sekali di sini, Isabel itu sudah mengikatkan diri kepada Baal sedemikian rupa. Berbeda sekali dengan orang Israel. Orang Israel, saudara masih ingat perikop sebelumnya, orang Israel itu seakan ambigu, nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi Tuhan itu sudah mengikatkan diri kepada mereka. Ini berbeda. Tidak mengerti apa yang membuat Isabel itu demikian convinced bahwa dewa-dewa tersebut, dewa-dewa yang layak untuk terus diikuti. Tapi yang menarik adalah orang Israel itu akhirnya gagal melihat bagaimana Tuhan yang sudah bekerja. Baal itu tidak ada kerjaannya, tidak ada suaranya, tidak ada perhatian yang dia berikan. Tapi Tuhan itu berbeda, Yahweh demikian berbeda. And yet orang-orang Israel itu akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara perhatikan, saudara, mari kita buka Keluaran. Saudara bisa melihat bagaimana alasan daripada orang Israel itu seharusnya mengikatkan diri kepada Tuhan adalah karena Tuhan itu bekerja. Itu adalah alasan ibadah kita. Mengapa kita mengikatkan diri kepada Tuhan? Itu bukan karena kita menginginkan sesuatu daripada Tuhan, tapi kita mengetahui bahwa Tuhan sudah bekerja dan mengikatkan diri kepada diri kita. Coba kita baca Keluaran pasal 20.
Ya, Keluaran pasal 20 ini ke-10 firman diberikan kepada orang Israel. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan yang kedua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar daripada tanah Mesir dan tempat perbudakan. Itulah dasar. Tuhan punya kasih adalah dasar daripada komitmen kita. Tuhan menyatakan penggenapan atas janji Dia adalah dasar atas komitmen kita kepada Tuhan yang hidup semacam demikian. Isabel tidak memiliki Tuhan yang hidup. Bahkan ilah-ilahnya dia, nabi-nabi dia sudah dikalahkan di atas Gunung Karmel, and yet Isabel masih memiliki conviction ini. Religious conviction is very hard to explain. Maka di sini seorang yang menarik sekali bukan cuma Isabel, tapi juga Ahab. Ahab itu melihat dengan mata kepalanya sendiri atas api yang turun ketika Elia berdoa, tapi tidak mengalami pertobatan. Kita bisa melihat bagaimana orang ini masih terus mengeraskan hatinya. Dia melihat tapi tidak bertobat. Ini menunjukkan suatu hal bahwa iman bukan datang daripada apa yang kita lihat, mujizat yang kita lihat. Mujizat yang kita lihat itu tidak menjamin kita akan beriman. Tidak, saudara. Ya, kalau kita mengeraskan hati kita, maka mujizat yang kita lihat itu ada suatu mujizat yang akan ada artinya dalam hidup kita. Ahab melihat apa yang terjadi, tapi hidupnya tidak dirubahkan. Yang lebih menarik lagi adalah Elia. Elia tahu apa yang akan terjadi. Elia meminta kepada Tuhan, api tersebut diturunkan. Elia dan pelayanan dia sebagai nabi Tuhan dimeteraikan oleh Tuhan dengan Tuhan menjawab doa-doa dia. And yet di sini saudara bisa melihat bagaimana Elia itu akhirnya melarikan diri, ketakutan. Apa yang terjadi? Saya percaya saudara Elia tahu satu hal bahwa menghadapi Ahab itu berbeda dengan menghadapi Isabel. Elia tahu satu hal bahwa yang berkuasa itu sebenarnya Isabel, bukan Ahab. Elia tahu satu hal bahwa mungkin Ahab adalah raja, tapi di belakang Ahab adalah Isabel yang mengatur segala sesuatu. Bahkan saudara perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal 18, coba kita buka saudara. 1 Raja-Raja pasal 18. Saudara ayat yang keempat itu jelas mengatakan pada saat itu Isabel lah yang memotong, yang cut off, atau yang membunuh, melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Bukan Ahab, Isabel. Sekarang Isabel bersuara dan Isabel mengatakan suatu kalimat, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Sekarang Isabel mengirimkan seorang messenger berbicara hal itu kepada Elia dan Elia ketakutan. Saudara, ini ironis. Mengapa? Karena Elia tahu bahwa Allahnya Isabel itu adalah Allah yang mati. Disanakan di sini kok tidak masuk akal ya perkataan dari Isabel. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Para Allahnya itu diam, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Elia sudah ketakutan kepada Isabel. Elia sekali ketakutan karena dia tahu bahwa Isabel lah yang memiliki kekuasaan pada saat itu. Karena Isabel sebenarnya juga takut kepada Elia karena kalau dia benar-benar mau membunuh Elia, ngapain dia kirim messenger? Dia kirim aja seorang serdadu untuk bunuh Elia. Ngapain harus kirim messenger, apalagi kirim kasih waktu 24 jam bagi dia untuk lari. Sebenarnya ini adalah psychological warfare dan Elia dikalahkan oleh psychological warfare seperti demikian. Elia yang demikian gagah perkasa di Gunung Karmel adalah Elia akhirnya demikian ciut saudara di hadapan daripada Isabel. Saudara perhatikan di sini, saudara bisa melihat bagaimana Isabel tersebut sudah mengancam dan memberikan kesempatan bagi Elia untuk pergi, dan Elia langsung pergi. Gagal dalam satu hal, Elia gagal melihat bahwa pertempuran di atas Gunung Karmel tersebut adalah pertempuran antara Yahweh dan para dewa Baal tersebut. Elia hanya melihat bahwa pertempuran adalah pertempuran antara orang manusia. Kalau Isabel sudah membunuh nabi-nabi daripada Tuhan, maka dia membunuh nabi-nabi daripada Isabel. Kalau Isabel nanti mengancam hidup daripada dia sekarang lari ketakutan, saudara. Dia gagal melihat satu hal bahwa pertempuran yang sebenarnya pertempuran antara Yahweh dan dewa-dewa Baal yang sebenarnya non-existent tersebut. Alkitab mengajarkan pada kita bahwa pada akhirnya, saudara, ketika kita menghadapi dunia, bukan kita yang sedang berperang pada dunia, bukan. Tapi Tuhan yang sedang melawan ilah-ilah dalam dunia yang sebenarnya non-existent tersebut. Pertempuran dalam hidup kita, pertempuran spiritual kita adalah pertempuran Tuhan yang bertempur. Bukan kita yang sedang bertempur. Kalau kita yang merasa diri kita sedang melawan orang-orang sekitar kita yang sedang melawan memperjuangkan pertempuran tersebut, kita gampang merasa depresi,
merasa kurang, merasa lonely, dan seterusnya. Tidak perlu banyak, Yahweh sudah menunjukkan bahwa satu nabi Tuhan itu bisa mengalahkan 450, bukan karena nabi itu hebat. Bukan, tapi karena Yahweh yang hebat. Perhatikan satu kalimat yang luar biasa yang keluar daripada mulut daripada Elia, ayat yang keempat. Cukuplah itu sekarang, enough is enough, dia katakan demikian. Enough apanya? Baru bertempur satu kali. Saudara. Ini saudara, selama kalau saya perhatikan dari ayat pasal 17, pasal 18, Elia itu terus dipelihara di luar daripada Israel. Pasal 18 baru dia bertempur dengan orang-orang dewa-dewa atau nabi-nabi Baal tersebut. Belum pernah dia akhirnya menghadapkan dirinya bertemu dengan Ahab dan terancam, enggak. Tuhan memelihara terus ini satu kali pertempuran dengan Nabi Baal dan dia sudah mengatakan enough. Perhatikan saudara, ini suatu hal yang demikian. Karena saya rasa saudara, ada suatu kesalahan konsep, nanti kita akan bahas minggu depan dan seterusnya, ya, mengenai konsep pelayanan daripada Elia, yaitu Elia merasa bahwa dia sedang berjuang melawan nabi-nabi Baal, melawan Isabel. Tanpa dia sadar bahwa Tuhan yang berperang pada saat itu. Kegagalan kita dimulai dengan suatu konsep, kegagalan pelayan kita dimulai dengan suatu konsep bahwa kita yang sedang berperang, kita sedang melakukan, bukan Tuhan yang sedang berperang. So perhatikan, saudara, ketika Tuhan Yahweh mengeluarkan orang-orang Israel daripada tanah Mesir, itu bukan Musa yang sedang berhadapan dengan Firaun. Kalau konsepnya semacam demikian, Musa, nanti kita akan bicara sedikit mengenai Musa, saudara. Musa akan merasa sangat despair sekali karena dia tidak melihat bahwa Tuhan yang sedang berperang. Dan tulah-tulah, 10 tulah kalau sudah perhatikan, itu adalah 10 tulah yang menunjukkan bagaimana Yahweh sedang berperang dengan ilah-ilahnya orang Mesir. Orang Mesir, saudara, itu kalau sudah perhatikan, saudara, itu tulah pertama, kedua itu sedang mengalahkan semua ilah-ilah daripada orang Mesir. Orang Mesir percaya kepada dewa atau ya Allah yang mereka namanya Hapi, itu adalah dewa daripada Nil, sungai Nil. Itu tulah yang pertama dalam membuat Nil berdarah-darah. Tuhan langsung mengatakan bahwa saya adalah Tuhan lebih daripada dewa daripada sungai Nil tersebut. Orang Mesir adalah orang yang percaya pada dewa yang namanya Heket, dewa daripada fertilitas atau kesuburan. Yang dilambangkan dewa tersebut memiliki kepala kodok, saudara. Nah, saudara bisa tahu tulah kedua adalah yaitu kodok keluar daripada sungai Nil tersebut. Bukan menunjukkan fertilitas, tapi justru melumpuhkan satu Mesir. Kalau bisa melihat bagaimana tulah yang ketiga itu berkenaan dengan nyamuk ya. Orang Mesir adalah orang yang percaya dengan dewa Geb juga, dewa daripada bumi ini, yang menunjukkan bagaimana bumi ini penuh dengan debu tersebut ya. Dewa daripada dust of the earth. Saudara, nanti Harun akan memukulkan tongkatnya tersebut kepada tanah dust, dan keluarlah nyamuk-nyamuk tersebut. Saudara, itu menyatakan perperangan dengan dewa. Kalau bisa melihat tulah yang keempat, itu orang Mesir percaya dengan dewa namanya Kepri, dewa daripada ciptaan, saudara. Itu kepala dewa tersebut adalah kepala yang bentuknya lalat, saudara. Dari kepala lalat. Dan itu nanti tulah daripada lalat itu datang pada hari keempat dan bisa bilang seterusnya. Saudara bisa melihat bagaimana seluruh tulah tersebut itu menyatakan Tuhan yang berperang. Ini kegagalan daripada banyak sekali anak Tuhan, dan di sini mungkin juga Elia adalah melihat bahwa dia yang sedang berperang. Dia sedang berhadapan, dia sedang berhadapan dengan Isabel. Padahal Allah, Yahweh sudah menyatakan bagaimana dia adalah Allah, Yahweh yang lebih dan berperang mengalahkan dewa Baal tersebut. Saudara, di Gunung Karmel, saudara, yang penting bukan 450 nabi Baal tersebut dibunuh atau dihancurkan, disembeli oleh Elia, tapi Yahweh menurunkan api, itu yang penting. Di Gunung Karmel tersebut sekali lagi yang penting bukan konklusinya, yang akhirnya bagaimana Elia membunuh 450 nabi Baal, tapi Yahweh telah menurunkan api daripada surga. Yahweh adalah Yahweh yang hidup. Itu poin yang paling penting. Yang sekarang missing dalam hidup Elia ketika dia berhadapan dengan Isabel. Soalnya kenapa Elia begitu takut dengan Isabel? Dia gagal melihat bahwa pertempuran yang sejati adalah antara Yahweh dengan dewa-dewa yang palsu. Inilah yang paling ironis, apalagi kalau orang reform yang percaya bahwa Tuhan itu ini dan itu, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, tapi hidupnya akhirnya dikhawatirkan dengan demikian banyak hal. Ini adalah suatu pertempuran rohani yang kita sudah gagal ketika kita melihat, ketika kita khawatir
Saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen tidak bisa khawatir, tidak. Tapi ketika ada eksesif kekhawatiran tersebut, kita tidak sedang menghidupi konsep Allah kita. Tidak. Kita mengetahui bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan. Kita mengetahui bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang paling kecil hidup kita, bahkan rambut sekalipun akan jatuh tanpa kehendak daripada Allah Bapa. Kita mengerti, hanya kita akhirnya tidak bisa menghidupinya. So, itu adalah satu kegagalan daripada kita, karena kita ini melihat sebagai seorang musafir, kita yang sedang jalan dalam dunia ini. Sebagai seorang musafir, kita sedang berjalan dunia sementara ini, tanpa melihat pimpinan Tuhan, ada tiang api dan tiang awan yang berjalan depan kita. Kegagalan Elia pertama adalah dalam melihat bahwa dia yang sedang berjuang. Kita bisa melihat nanti, ini mungkin akan dibahas lebih banyak daripada minggu lalu, kalau saudara perhatikan, saudara. Ya, ayat yang ke-10, 9 nanti Tuhan akan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nanti dia akan menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Padahal dia tahu, Obaja sudah memelihara 100 nabi Allah. Dia tahu akan hal tersebut, tapi dia merasa demikian lonely, hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara perhatikan, saudara, Elia demikian ketakutan. Saudara perhatikan dalam ayat yang sangat pendek sekali, Elia itu langsung bangkit dan lari. Ya, saudara lihat ayat ketiga, saudara, maka takutlah Elia, bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Lalu dia pergi sampai ke Beersheba. Saudara, Beersheba itu ada di mana? Beersheba itu ada di titik paling selatan daripada Yehuda. Saya harus tahu sekali lagi, Elia adalah nabi Tuhan di Israel Utara, dan dia turun keluar dari Israel Utara, meninggalkan pelayanannya. Itu seorang nabi Israel Utara, meninggalkan tempat pelayan dia daripada Israel Utara. Dia turun sampai Beersheba di Yehuda. Dia bukan nabi orang Yehuda, bukan nabi suku Yehuda. Dia nabi daripada 10 suku Israel Utara. Lalu dia turun sampai Beersheba, sampai di titik yang paling selatan daripada Beersheba, dan dia di sana dia meninggalkan bujangnya, ya, bujang ditinggalkan di sana, dan dia lalu dari sana dia keluar dari Yehuda, turun lagi ke padang gurun. Satu hari perjalanan dia turun ke sana. Menanyakan apa? Pada saat itu Elia sudah meninggalkan seluruh pelayan dia sebagai seorang nabinya Yahweh. Dia keluar daripada tanah perjanjian, daripada wilayah bukan cuma Israel Utara, tapi juga Yehuda, keluar, totally keluar. Bukan atas perintah Tuhan, atas kemauan sendiri dia keluar. Demikian ketakutan, saudara. Ada suatu depresi yang demikian luar biasa dalamnya. So, perhatikan ada ironis yang menarik sekali, Elia minta mati, saudara. Ya, ayat yang keempat, saudara bisa melihat, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Itu ini bisa menjadi satu yang diperdebatkan, apa maksudnya aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku, bisa dilihat secara positif, bisa dilihat secara negatif. Saya lihat perikop ini dan nanti selanjutnya itu lebih dari perspektif yang negatif. Itu Elia serang meninggalkan pelayanan dia, meninggalkan bahkan Yehuda, dia sudah keluar daripada Israel Yehuda, dia sudah keluar. Maka di sini ada suatu hal yang mengatakan, entah mengapa, saudara, mungkin saya tidak tahu apa yang kita pikirkan kalau kita sedang mengalami kesulitan. Adakah suatu ekspektasi bahwa kita tuh harus hidup lebih baik daripada generasi sebelumnya? Bahwa pelayanan kita haruslah pelayanan yang lebih baik daripada orang-orang yang mendahului kita. Suatu mungkin ada satu hal yang positif dalam kita mau memperjuangkan satu hal yang lebih besar lagi, itu positif, saudara. Di dalam ini ada suatu ekspektasi bahwa kalau kita mengalami kesulitan lebih dari sebelumnya, maka kita merasakan sangat lonely, karena kan tidak ada meterai daripada pelayanan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab kalau Tuhan adalah Tuhan yang sovereign, dia juga sovereign bukan atas cuma pelayanan kita, atas hidup kita, bahkan atas seluruh pengalaman hidup kita. Tuhan juga berdaulat untuk menggunakan segala sesuatu dalam hidup kita, ini circumstances kita untuk membentuk kita juga. Saudara, Elia mengatakan satu kalimat yang sulit dimengerti, tapi ada suatu kayak ada ekspektasi. Pelayananku harus kelihatan lebih baik daripada sebelumnya. Ya, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku, sekarang ambillah nyawaku ini. Tapi itu satu kalimat yang ironis, kalau dia benar-benar mau mati, tidak usah lari.
Bukankah Isabel memang mau membunuh dia, ngapain lari? Jadi berarti dia menghargai nyawanya dan dia lari, saudara. Ingin menyelamatkan nyawanya, bahkan dia beradu sama Tuhan bahwa sisa satu nabi Tuhan yang setia, dan mereka pun ingin membunuh aku. Jadi merasa nyawanya itu demikian berharga. Kalau dia benar-benar mau mati, tidak usah lari. Isabel sudah mau membunuh dia, tinggal hadapi aja Isabel. Lalu coba lihat nanti apa yang terjadi. Tapi dia lari menunjukkan bahwa dia itu sangat memelihara hidup dia. Dan luar biasa sekali ketika dia minta mati, Tuhan kasih hidup. Dia minta mati, Tuhan kasih makanan. Tuhan tidak mau dia mati. Perhatikan ayat yang kelima, sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, dan tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangun, makanlah. Ayat ke-6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, sebuah kendi berisi air, lalu apa saudara? Kalau mau mati tidak usah makan dong. Ini ironis saudara, dia mau mati tapi dia akhirnya makan apa yang disediakan oleh Tuhan. Sebenarnya dia mau apa? Dia tidak benar-benar bisa mau mati, tapi ini inconsistent dalam hidup dia. So, dia mau mati tapi tidak mau mati juga. Ya akhirnya malaikat ini datang 2 kali, saudara, melayani Elia 2 kali. Ya, lalu setelah dia makan, dia tidur pula. Ke-7 malaikat datang lagi untuk kedua kali dan menyentuh dia berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Lalu Elia makan, dan akhirnya dia akan setelah makan itu, di patung prakata dia makan apa, dia tahu, capo apa. Setelah makan, lalu jalan 40 hari, 40 malam, dia jalan. So, apakah Tuhan membiarkan Elia lari dari hadapannya dia? Sekali lagi, dia sudah turun keluar daripada Israel Utara, dia sampai ke Yehuda yang paling selatan, ke Beersheba, lalu keluar daripada Yehuda ke padang gurun. Apakah Tuhan membiarkan dia lari? Dan demikian, saudara, mengapa? Karena pada akhirnya Tuhan membawa dia masuk ke satu gunung Allah, yang namanya Gunung Horeb. Ayat ke-9 sudah mengatakan dia sudah tiba di gunung tersebut, dan dia masuk ke dalam Gunung Horeb. Ntar Tuhan akan berbicara kepada dia. Begitu kita akan membicarakan apa yang akan dia katakan, saudara. Tapi di sini Tuhan membawa dia justru datang mendekat kepada dia di gunungnya Tuhan. Saudara, ada satu hal yang sangat menarik sekali bisa kita pelajari di sini, saudara. Ada konsep mengenai despair ini yang kita akan bicarakan. Mengapa ada orang yang mungkin kecewa atau mungkin putus asa, depresi, akhirnya menganggap bahwa hidup itu sudah tidak berarti lagi. Saudara, banyak orang Kristen yang mungkin mengalami kesulitan dan demikian, dia akhirnya tidak pernah bisa mengutarakan kepada orang lain mengenai apa yang dia rasakan, despair apa yang dia rasakan. Ada seseorang, saudara, tidak perlu kasih tahu namanya, ya, berumur 46 tahun ketika dia akhirnya kehilangan suaminya. Ya, waktu kehilangan suaminya tersebut, dia mengatakan bahwa demikian sulit hidupnya tersebut. Dia merasakan bahwa hidup itu sudah tidak ada artinya lagi. Ketika suami yang sudah dia kasih, sudah menikah mungkin belasan tahun, bahkan mungkin mendekati 20 tahun, bahkan lebih, saudara, itu akhirnya meninggal karena sakit penyakit, dan dia akhirnya umur 40 tahun, 46 tahun. 46 tahun itu bukan masa yang sudah tua, itu masih muda sekali, dan dia akhirnya kehilangan suaminya tersebut. Dia mengatakan bahwa entah mengapa, dia tidak bisa cerita kepada orang lain. Entah mungkin dia tidak mau orang lain tahu begitu fragile hidup dia. Atau mungkin dia tidak mau cerita karena mungkin tidak terbiasa menceritakan pergumulan hidupnya. Atau apapun alasan, tapi dia katakan bahwa firman Tuhan itu begitu hambar ketika dia mengalami seluruh kesulitan hidup ini. Firman Tuhan kayaknya tidak bisa berbicara, dia sudah nam itu apa ya dalam bahasa Indonesia, sudah mati rasa terhadap perkataan orang yang mencoba menghibur dia, perkataan dari firman Tuhan yang mencoba menghibur dia pengen mati aja, dia pengen mati, tidak merasakan hidup ini ada suatu arti, bahkan dia sudah merencanakan bagaimana mengakhiri hidupnya, tapi tidak pernah bisa melakukannya, mungkin karena kekhawatiran, ada inkonsistensinya. Ini ada suatu syukur, saudara, di mana seringkali kita memang dibiarkan inconsistent oleh Tuhan. Kalau kita benar-benar konsisten dengan dosa-dosa kita, itu luar biasa. Kalau kita bisa berdosa lebih banyak lagi. Karena di sini dia merasakan bagaimana dia begitu kecewa dengan hidup dia, kecewa dengan fakta bahwa orang yang paling dikasih itu hilang atau tidak ada di samping. Soal Alkitab mencatat banyak sekali, saudara, contoh-contoh orang yang despair terhadap hidup. Coba kita lihat, saudara, berapa ayat, saudara, ya. Coba kita buka Rebeka, Kejadian
pasal yang ke-27. Coba kita buka Kejadian pasal yang ke-27, ya, ayat yang ke-46. Rebeka atau Ribka, Saudara ya. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup," jemu terhadap hidup. Itu keluar kalimat, "Aku telah jemu terhadap hidup." Karena perempuan-perempuan Het itu anak-anak istri daripada Esau. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri daripada perempuan negeri itu, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Bisa saja ekspektasi dari keluarga membuat kita kecewa dengan hidup. Kita set higher expectation terhadap anak-anak kita misalnya. Lalu mereka tidak mencapai hal tersebut, lalu kita kecewa dengan hidup. Apa artinya kalau akhirnya saya tidak bisa melihat anakku melakukan ini dan itu? Ekspektasi kita buat kita akhirnya kecewa dengan hidup kita. Berarti akhirnya kita mau mati saja lebih baik, tidak perlu melanjutkan hidup. Kita bisa melihat bagaimana Rahel juga demikian. Jadi pasal 30, Saudara. Di pasal 30 ayat yang 1, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak, biarkan aku mati." Maksudnya di sana, aku akan mati. It's better daripada melihat cicinya itu punya anak dan punya keturunan, bisa menikmati keturunan, tapi saya mandul. It's better for me to die than to see that. Seringkali kita mungkin merasa hidup tidak berarti karena cemburu. Karena jealous dengan accomplishment daripada orang lain. Kok dia bisa mendapatkan ini? Mengapa saya tidak bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan? Apa artinya hidupku kalau aku harus melihat sukacitanya orang lain? Wah, itu sangat mendalam sekali, Saudara. Apa artinya hidupku kalau dia yang bersukacita? Atau pernah kasih suatu ilustrasi, Saudara, lebih gampang mana? Bersimpati, sedih bersama dengan orang lain, kok bergembira bersama dengan orang lain? Lebih susah mana? Seringkali jawabannya adalah lebih susah bersukacita dengan orang lain. Kalau dia kasih ilustrasi, sama-sama jual kacang. Sama-sama jual kacang di jalan yang sama. Kacangnya pun sama, dari vendor yang sama. Rasanya juga harusnya sama, sebelah-sebelahan lagi. Bukan satu tempat yang lebih ramai, satu tempat yang lebih tepi, enggak, sama semua. Akhirnya orang sebelah kita jual kacang 100 kilo per hari, kita jual kacang 1 kilo per hari. Orang bisa sukacita untuk dia? Bersukacita karena, wah luar biasa Tuhan memberkati kau dengan 100 kilo, atau saudara cemburu. Kok dia bisa 100 kilo? Ini sama, semua kacangnya pun sama. Kok dia bisa jual 100 kilo per hari, saya cuma jual 1 kilo. Berapa? Ini saudara, tidak bisa menikmati sukacita orang lain, hanya merasa diri tidak bernilai. Terjadi hidup seseorang namanya Rahel. Perhatikan saudara, Musa. Seorang yang luar biasa besarnya tersebut juga pernah saudara minta mati di hadapan Tuhan. Coba kita buka Bilangan. Ya, Bilangan. Kita buka Bilangan pasal yang ke-11. Coba Bilangan pasal 11 itu menarik sekali karena di sana orang-orang Israel itu akan minta daging, mana itu tidak cukup. Yang ada hanya mana saja, setiap hari cuma lihat mana. Tidak, saya mau minta daging. Orang dulu di tanah Mesir bisa makan daging, maka Tuhan akhirnya menjanjikan akan memberikan daging. Tapi ya ini saudara, pelayan Tuhan Musa yang besar ini akhirnya sekali lagi melihat pertempuran. Itu adalah suatu pertempuran yang sangat natural sekali. Dari mana saya bisa mengusahakan daging? Ya, dia tidak sadar kalau Tuhan sudah memelihara satu bangsa, sudah memberikan mana yang dari surga. Dia tidak sadar Tuhan bisa melakukan lebih daripada itu. Coba perhatikan ya, coba kita lihat ya. Saya baca di ayat ke-10, saudara. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Murka Tuhan, Tuhan murka, dan Musa melihat bahwa murkanya Tuhan, dan tidak seharusnya Tuhan murka. Ayat 11, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah," ini dia perasa ini ditanggung jawab dia, "dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berikanlah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku.
jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Tidak fair. Yang Tuhan lakukan dalam hidup daripadamu saja katakan, tidak fair apa yang kau minta daripadaku. Pernah nggak dalam pelayanan kita merasakan hal yang sama? Mengapa saya harus bertanggung jawab atas pelayanan yang saya lihat atau yang saya harus pikul? Bukan aku yang melahirkan pelayanan ini. Bukan aku yang mengusahakannya, aku hanya mewariskannya daripada orang yang lain misalnya. Mengapa aku harus menanggungnya? Dengan seluruh kesulitan yang aku harus keluarkan, air mata yang harus keluarkan. Tidak fair apa yang kau tuntut daripada aku. Nah saudara, seorang pelayan merasa diri tidak fair tuntutan daripada Tuhan atas dirinya, lalu minta mati. Ini terjadi. Ini terjadi yang hidup daripada Musa. Saudara, sampai Musa saja, kalau saya perhatikan Ayub, coba kita buka, Ayub juga pernah minta mati, tidak merasa fair penderitaan yang dia terima tersebut. Ya, Ayub, coba kita buka Ayub pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11, sangat terkenal sekali ayat ini. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar daripada kandungan. Apa yang dia derita itu sungguh luar biasa sekali, saudara. Saya pernah mengalami kematian satu orang anak. Dia mengalami 10 kematian anaknya sekaligus dalam satu hari. Itu saya tidak tahu perasaan dia itu bagaimana. Tapi dia mengatakan satu kalimat, mengapa aku tidak mati saja waktu aku lahir. Atau binasa waktu aku keluar daripada kandungan. Kenapa harus hidup dan melihat seluruh kesulitan hidup ini? Mengapa? Nah itu saudara, kepahitan hidup seringkali menjadi alasan kita depresi, merasa hidup tidak bernilai, dan seterusnya. Saudara, masih banyak yang lain. Solomon, Raja Salomo, saudara, coba kita buka Pengkhotbah. Kita buka Pengkhotbah, Salomo juga pernah demikian. Coba kita buka Pengkhotbah pasal yang kedua, saudara, pasal kedua ayat yang ke-17. Semua sia-sia, ayat ke-17 mengatakan, oleh sebab itu aku membenci hidup. Ya ada orang yang mungkin sudah sangat tua sekali dan melihat bahwa well, pada akhirnya ya orang tuh kejayaan, orang tuh ya inilah, akan semakin lama semakin tua. Bahkan kalau sudah mati ya cuma di 1 kali 2 meter itu aja tanah yang kan dia miliki. Lalu segala itu sia-sia, bahkan akhirnya dia mengatakan, Salomo mengatakan, aku membenci hidup. Orang lain, saudara, Elia dari kita baca, saudara, Elia merasa sangat lonely. Kalau menurut saya, alasan Elia minta mati, karena dia merasa lonely di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang sangat lonely sekali, harus berjuang demi kemuliaan Tuhan, berjuang demi Tuhan. Dia adalah nabi yang satu-satunya, lupa, amnesia, bahwa Obadja sudah menyimpan 100 nabi yang setia kepada Tuhan. Dia lupa akan hal itu. Saya tidak bicara mengenai Elia pada saat ini, saudara. Nanti kita bicara sedikit lagi mengenai hal itu. Tapi kita coba lihat berikutnya, saudara. Setelah Elia, kita bisa melihat Yunus. Yunus juga pernah minta mati. Coba kita buka Yunus. Ya, Yunus pasal yang ketiga. Coba kita lihat. Maaf, Yunus pasal yang keempat, saudara. Yunus pasal yang keempat, saudara. Ayat yang pertama, ketika dia melihat bahwa Niniwe itu bertobat, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu dia marah. Ketika Tuhan bertanya kepada dia, layakkah engkau marah? Jadi akan menjawab, ini kalimat terakhir yang dicatat dalam kitab Yunus adalah ayat yang ke-9, jawabnya, selayaknya aku marah, bahkan aku marah sampai mati, itu tetap layak. Kalau saudara perhatikan ayat yang kedua, saudara, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya ya Tuhan, bukankah setelah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ya jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Dia minta mati. Ini menarik, saudara. Dia minta mati ketika Tuhan mempertobatkan orang lain. Dan dia minta mati karena Tuhan berbelas kasihan kepada orang lain. Ini ironis kan. Soalnya begitu banyak alasan mengapa kita merasa diri itu kurang bernilai. Ini kalau ini ambisi Yunus bahwa bangsa Niniwe, bangsa Assyria, kota itu harus dihukum Tuhan. Itu keinginan Yunus, tidak tercapai. Tuhan mempertobatkan satu kota tersebut yang demikian jahat, bahkan dalam
sangat waktu yang sangat singkat dari raja sampai yang paling rendah itu semua bertobat semua. Ini suatu hal yang luar biasa dan he couldn't take it. Dia tidak bisa menerima hal tersebut, dia minta mati. Seringkali mungkin ambisi kita, ekspektasi kita atas pelayanan itu yang akhirnya menjegal kita untuk bisa melihat kebesaran Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Saudara, dalam perjanjian baru, Paulus pun pernah mengatakan bahwa dia itu putus asa bahkan terhadap hidup. 2 Korintus, coba kita buka 2 Korintus pasal 1, ayat yang ke-8, saudara. Ini perkataan daripada Paulus, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, dan penderitaan dia banyak sekali. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa, bahkan juga akan hidup kami. Merasa despair even of their own lives. Rasa putus asa atas hidup, terlalu sulit. Saudara, apa yang terjadi ketika ini semua terjadi di hidup kita? Mengapa kita merasa putus asa? Atau paling tidak dari perikop yang kita baca, kita kembali ke 1 Raja-Raja, saudara. Apa yang terjadi kepada Elia sehingga dia merasa demikian putus asa dan dia akhirnya minta mati di hadapan Tuhan? Yang pertama, saudara, mungkin karena kita berasa atau Elia merasakan dirinya lebih valuable daripada seharusnya. Ketika kita merasakan diri lebih berharga daripada seharusnya, kita merasakan ada suatu hal, kita gampang diusik dengan perasaan, ini tidak seharusnya aku terima. Perlakuan demikian, tidak seharusnya aku terima sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita merasa diri lebih berharga daripada seharusnya, itu yang terjadi. Elia merasakan bahwa dia adalah satu-satunya hamba Tuhan yang tersisakan. Dan dia tidak boleh dibunuh, dia tidak boleh mati, dia tidak boleh, dia harus hidup bisa lebih baik daripada mungkin orang-orang sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Dia tinggal sisa satu-satunya. Dia demikian valuable, saudara. Itu akhirnya membuat dia merasakan dia harus lari ketika Isabel mengancam hidup dia. Dia harus lari, memelihara hidup. Jadi apakah benar hidup dia demikian valuable? Kalau kita adalah hambanya Tuhan, maka kita diketahui satu hal, bahwa kita itu budak. Bahwa Tuhan adalah Tuhan daripada hidup kita. Bahwa kita itu hanyalah budak yang hanya nilai kita itu hanyalah relasi kita kepada Tuhan. Seorang budak tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri. Seorang budak hanya bernilai selama dia menjalin relasi dengan Tuannya tersebut. Lukas itu menulis satu kalimat yang sangat menarik sekali dari satu perikop. Coba kita buka, saudara ya. Lukas pasal yang ke-17. Ini perkataan yang ditulis atau di dalam obituary daripada pendeta Amin Chung, saudara ya. Ketika meninggal ini kalimat dicatatkan. Saya baca ayat yang ke-7, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangku, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian juga lah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. So itulah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu ini bukan, rekom ini tentunya bukan sedang menceritakan demikian bengisnya Tuhan. Enggak, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang akhirnya menyerahkan anak yang tunggal untuk mati bagi kita. Tapi ada satu perspektif, tidak ada suatu hal yang entitled dalam diri seorang pelayan Tuhan. Tidak ada yang kita harapkan. Dan kita berani tidak mengatakan bahwa ya yang kulakukan memang harus kulakukan. Tidak ada nilai tambah, tidak ada nilai plus dalam pelayanan. I am not more valuable than being a slave daripada Tuhan. Saya tidak lebih berharga daripada fakta bahwa saya adalah budak hamba daripada Tuhan. Apa yang kulakukan? Karena memang aku harus melakukan semua hal itu. Karena itu adalah seorang pelayan. Tidak ada daripada kita yang seharusnya memikirkan bahwa kita itu more valuable. Hamba Tuhan, no. Penatua awam, pengurus, majelis, vikaris, ataupun aktivis yang lain. Tidak, kita jadi suatu komunitas yang dewasa ketika kita sadar there is nothing valuable about our lives
bukan kita mempertahankan hidup kita. Yang kedua, saudara, saya percaya yang terjadi hidup daripada Eli adalah perasaan loneliness yang demikian eksesif. Dia sekali lagi mengatakan nanti dalam minggu depan kita akan bicara mengenai hal ini, saudara, bahwa dia tinggal satu-satunya. Itu perasaan yang demikian lonely. Saudara, ketika kita melayani Tuhan dan kita merasa bahwa kita tuh cuma lonely satu orang yang melayani Tuhan, wah, saudara, itu bisa menjadi satu perasaan yang demikian menekan kita. Tapi nanti Tuhan akan mengatakan, kamu jangan merasa lonely, saya sudah menyediakan atau menyimpan 7.000 orang di Israel yang belum pernah mulutnya, bibirnya mencium Baal satu kali pun. Bukan cuma kamu, ada 7.000 orang yang lainnya. You are just one among 7,000, bukan the only one. Nah, ini perasaan lonely adalah penyebab kita ya merasakan bahwa diri kita ini terlalu spesial, terlalu perlu diberikan belas kasihan dan seterusnya. Coba kita buka satu kalimat daripada Paulus, 1 Korintus, saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13 ini menjadi suatu ayat kunci bagi kita semua yang mungkin khususnya dalam masa-masa pandemi COVID ini mengalami ujian daripada Tuhan. Saya bacakan, saudara, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ada 3 hal yang penting. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, itu hal yang pertama. Setiap kali kita mengalami pencobaan, pikir mengenai ayat ini, ketika kita mengalami ujian, pikirkan ayat ini, pencobaan kita, ujian yang biasa, tidak luar biasa. Yang kedua, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia, jadi yang bukan cuma biasa saja, yang kedua tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia karena itu ya tidak akan membiarkan kamu dicobai, diuji melalui kekuatanmu, itu yang kedua. Nah mungkin kita akhirnya bisa merasakan bahwa kita itu tidak bisa melampaui kesulitan hidup kita, itu tidak mungkin, itu janji Tuhan. Yang ketiga, pada waktu kamu dicobai, diuji, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu yang ketiga. Soalnya ketika kita merasa diri lonely, bahwa kita tidak bisa menanggung, tidak ada orang yang bisa mengerti kita, dan seterusnya, bahwa pencobaan ini demikian unik, tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti seluruh yang kita alami. Kita di sana sudah gagal dalam menghadapi ujian atau pencobaan tersebut. So Elia merasakan bahwa ini adalah suatu loneliness yang dia hadapi. Dia tidak merasakan privilege bagaimana dia sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Itu api turun daripada surga. Dia tidak merasa itu suatu privilege. Dia ketakutan pada saat itu. Dia merasa lonely. Apa yang dia alami, hanya dia yang alami. Dia tidak tahu begitu banyak Tuhan memelihara hidup orang-orang yang lainnya juga mengalami mungkin problem yang sama. Itu kegentingan hidup setiap hari. Yang luar biasa nanti di sini, perikop ini menunjukkan pada kita, bukan cuma Ahab, Isabel, dan Elia, tapi Tuhan. Tuhan akan memelihara Elia. Tuhan akan menguatkan kembali. Tuhan akan merestorasikan pelayan dia kembali. Tuhan akan memelihara sehingga yang mau mati tidak jadi mati. Yang despair akhirnya kembali mengalami kekuatan. Tuhan tidak membiarkan anak-anak Tuhan itu akhirnya memiliki kata terakhir, kesimpulan terakhir daripada analisa dia mengenai kesulitan dia. Tidak. Tuhan memberikan malaikat Tuhan memelihara hidup daripada Elia. Tuhan membawa dia kepada gunung Horeb, gunungnya Tuhan. Tuhan nanti akan berbicara kepada dia. Tuhan akan mengutus dia kembali untuk melayani. Karena kita dikuatkan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, melayani Tuhan. Ya, Tuhan menghibur kita ketika kita mengalami kepahitan hidup di dalam hidup yang sementara ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa ya Tuhan khususnya untuk mereka yang mengalami kesulitan pada saat ini. Tengah-tengah kesulitan mereka, seringkali mereka merasa lonely, tersendiri. Mungkin tidak berani men-sharingkan kesulitan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan pada kami suatu komunitas yang mau bersama-sama memperhatikan, mendengarkan, mensedengkan kepala kami. Jadi support group bagi mereka yang sedang menderita, merasa kesepian ya Tuhan. Bahwa kami dalam memperhatikan mereka yang sedang mengalami kesulitan. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan yang memimpin hidup kami. Tuhan sudah berjanji pada kami bahwa tidak ada satupun kesulitan kami yang begitu luar biasa, yang tidak bisa kami tanggung. Bahkan kesulitan kami pun, ujian, pencobaan yang kami derita dalam hidup ini adalah satu pencobaan yang biasa saja. Yang Tuhan tidak akan biarkan terjadi melebihi kekuatan kami. Akan ada satu jalan keluar yang Tuhan janjikan, supaya kami bisa menanggung semua hal itu ya Tuhan.
Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam hidup Elia, yang akhirnya menjadikan dia, mengembalikan dia kepada pelayanan dia sebelumnya. Yang akhirnya mengingatkan dia bahwa Tuhan adalah Tuhan yang demikian mengasihi umat Tuhan, sehingga Tuhan memelihara bagi Tuhan, sebagai kemuliaan Tuhan, ribuan orang yang masih mulutnya suci dan kudus bagi Tuhan. Sekarang kami juga mengatakan dalam hidup kami, bukan hanya kami saja yang melayani Tuhan, di tengah kelompok orang yang berdoa pada saat kami melihat ada saudara-saudara seiman kami. Ketika kami datang beribadah pada hari Minggu, kami dikuatkan mengingat bahwa kami bukan sendirian melayani Tuhan, tapi Tuhan memelihara hidup daripada kelompok anak-anak Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, bersyukur untuk komunitas yang Tuhan berikan dalam hidup kami, bersyukur untuk keluarga yang Tuhan terus pelihara, bersyukur untuk iman yang Tuhan berikan. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.